dulu. Awal kata bermula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli dan Masyarakatan, Bapak Asisten 1. Saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ibu Bapak Kepala OPD dan peserta diseminasi Gerakan Ayo Sekolah Kabupaten Ketapang. Baik, saya mewakili program Yusetra menyampaikan selamat kepada Kabupaten Ketapang bahwa pada hari ini akhirnya kita akan launching sebuah gerakan masyarakatan, sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Ketapang. Kami USET sejak bulan Agustus telah mendukung sebuah upaya untuk menyusun satu panduan, satu pedoman gerakan Ayo Sekolah. Ada satu lokakarya besar yang waktu itu dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan pendidikan di Ketapang. Kemudian dilanjutkan dengan lokakarya mini yang terdiri dari tim penyusun pedoman gerakan Ayo Sekolah ini sampai kurang lebih 4 kali pertemuan. Kami dampingi proses penyusunan. Jadi sebetulnya yang menyusun pedoman ini adalah tim penyusun yang notabene adalah para ASN dan perwakilan masyarakat. Jadi ini adalah buah karya Bapak Ibu sekalian. Kami membantu memfasilitasi proses ini. Hari ini buku pedoman tersebut yang isinya sangat komprehensif dari latar belakang sampai kondisi pendidikan di Ketapang, lalu bagaimana mekanisme pendataan anak tidak sekolah, dewasa tidak sekolah, dan juga anak rentan putus sekolah. Jadi ada 3 kategori Bapak Ibu ya. Anak tidak sekolah yang merupakan di situ ada anak putus sekolah, anak belum pernah sekolah, dan anak tidak lanjut jenjang. Juga ada dewasa tidak sekolah 21 tahun ke atas, dan satu lagi anak rentan putus sekolah. Ketiga-tiganya dibahas di dalam buku ini. Bagaimana proses pendataannya, bagaimana proses mengembalikan mereka ke sekolah, bagaimana tahapan-tahapan konfirmasi sampai pemilihan sekolah, dan juga ada dalam buku ini diterangkan bagaimana mekanisme pembiayaannya, termasuk peran swasta di situ. Cukup komprehensif. Harapannya setelah kita launching hari ini, USET bersama pemerintah Kabupaten Ketapang terus bisa mengawal proses mengkonkretkan bagaimana proses pengembalian. Karena kita masih punya PR, pertama adalah soal pendataan. Kita belum tahu persis berapa sebetulnya jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Ketapang. Data yang ada sekarang baru data anak tidak sekolah, tapi data anak tidak sekolah, dewasa tidak sekolah itu yang kemudian menjadi PR buat kita. Kita data, kita validasi, nanti baru kita tentukan target. Kalau sudah ketahuan jumlahnya, kita tentukan target tahun pertama 2023, tahun ajaran baru nanti berapa yang akan kita kembalikan. Kemudian tahun kedua dan seterusnya, sehingga kinerjanya bisa diukur dan tentu nanti harapannya rata-rata lama sekolah dan lama sekolah bisa meningkat. Besar harapan kami model yang kita kembangkan bersama-sama Pemkab Ketapang, gerakan Ayo Sekolah ini bisa menginspirasi ke depan Pak. Kalau ini konkret berhasil menginspirasi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat untuk setidaknya bisa menerapkan hal-hal yang mirip dengan yang harapannya Ketapang. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mari kita konkretkan, jadi tidak berhenti di diseminasi. Kami akan kawal Pak, kita akan support beberapa bagian yang memang bisa mengkonkretkan program ini.
apakah mungkin nanti di tahap awal kita akan lakukan TOT untuk tenaga pendata, kemudian nanti pemerintah kabupaten mensupport untuk proses pendataannya, dan seterusnya. Begitu, terima kasih, sekali lagi selamat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Yang saya hormati asisten 1 sekretaris daerah Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati perwakilan dari USAID Erat. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Ketua MKKS SMA dan SMK. Yang saya hormati pula Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang, serta Bapak Ibu yang berada di pendopo ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang tentunya dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan sangat kami apresiasi Bapak Ibu. Ini langkah maju yang dilakukan oleh Pemkab Ketapang dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya bidang pendidikan. Untuk di tahun 2021 Bapak Ibu, IPM kita itu masih berada di angka 67,90. Nah, di tahun 2022 kita ada peningkatan sebesar 0,24. Jadi sudah dengan bersusah payah pun naiknya itu tidak banyak Bapak Ibu, ya. Kalau provinsi itu kan akumulasi dari 14 kabupaten kota. Jadi 2021 67,90, tahun 2022 itu 68,63. Jadi naiknya cuma 0,24. Kemudian khusus untuk Kabupaten Ketapang di tahun 2021 itu 67,43. Kemudian di tahun 2022 naik 67,92, jadi ada naik 0,26%. Mau capai ke angka 1 naiknya itu, waduh, ini saja sudah luar biasa. Kita coba naiknya itu bersusah payah Bapak Ibu ya, dengan 3 indikator pembentuk: ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kalau pendidikan itu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Nah, 3 komponen pembentuk ini saya yakin seluruh perangkat daerah maupun masyarakat sudah saling bahu-membahu. Namun kenaikannya juga tidak signifikan. Artinya harus ada langkah-langkah lain yang menjadi terobosan setiap kabupaten kota. Kami ini di provinsi ini akumulasi dari kabupaten kota, jadi harus terus mendorong kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah percepatan. Kalau secara nasional capaian kenaikan kita itu peringkat 4, jadi bisa naiknya 0,24 itu termasuk sudah 5 besar se-Indonesia Bapak Ibu. Jadi memang seluruh Indonesia itu naiknya tidak bisa angkanya besar, karena tantangannya di kita itu memang termasuk juga luas wilayah Bapak Ibu ya. Jadi akses ekonomi itu juga barang itu sulit didapat di daerah-daerah yang aksesnya sulit terjangkau. Nah, itu khusus yang untuk ekonomi. Kesehatan itu di usia harapan hidup itu juga ada peningkatan. Nah, pada kesempatan ini memang ada beberapa kabupaten yang difasilitasi oleh USAID Erat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, termasuk pada saat awal sekali kami mengusulkan ke USAID Erat itu, kami minta bantu. Yang pertama waktu itu karena saya masih menjadi kepala biro organisasi, kita minta dorong sakit ya. Kemudian nggak tahu ya, seperti ada chemistry saja, padahal nggak tahu akan beralih atau berpindah tugas ke dinas pendidikan. Saya sampaikan ke Pak Bisni, Pak tolong dong IPM pendidikan dulu yang dikejar, saya bilang gitu kan. Nah, tahu-taunya ya diamanahkan juga di dinas pendidikan sehingga bisa relate lah sama peningkatan IPM bidang pendidikan.
Nah, Bapak Ibu, kebetulan di sini juga hadir dari perusahaan, perwakilan perusahaan. Di bulan Oktober lalu kami sudah mengirimi seluruh perusahaan yang ada di Kalimantan Barat, ya, di tanggal 11 Oktober itu ada 300-an lebih perusahaan yang kami kirim untuk, ya, juga membagi CSR-nya ke bidang pendidikan, baik berupa sarana prasarana maupun bantuan pendidikan. Karena berdasarkan hasil data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Bapak Ibu, untuk tenaga kerja yang ada di seluruh perusahaan di Kalimantan Barat, 39% itu tidak tamat SD ataupun hanya sampai dengan SD saja, 39%. Nah, itu harus diintervensi. Saya sependapat dengan Pak Bisri, sulitnya kita mencari atau mengumpulkan data, Bapak Ibu. Kami sudah minta ke 300 perusahaan data pekerjanya yang jenjangnya SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Dari 300 yang baru masuk itu sudah Oktober, November, Desember, 3 bulan ini baru 15. Ini baru 15. Sehingga memang sulit, Pak, mencari data, kecuali seperti asesornya Indeks Desa Membangun itu ada tenaga pendataan, ya, yang dari kementerian, yang anggarannya memang ada diplotkan. Mudah-mudahan Pak Bisri bisa carikan anggaran dari USED, Pak, kalau bisa, mudah-mudahan. Jadi agar ada setiap desa itu tenaga pendamping yang bisa kita tempatkan untuk mendata masyarakat kita tadi yang masuk di 3 kategori tersebut yang sudah Bapak sampaikan. Ya, sehingga kalau sudah punya data ini intervensinya enak. Jadi memang langkah pertama yang paling bisa cepat kami ambil perusahaan, Bapak Ibu, karena datanya bisa jelas. Kalau di masyarakat ini kita memang perlu import yang lebih, harus kerja keras yang lebih. Sehingga memang perlu intervensi-intervensi dari pemerintah daerah. Kalau kami yang bergerak memang nggak bisa, Bapak Ibu, karena wilayahnya punya kabupaten kota. Kami dorong saja nih, fasilitasi, dorong. Upaya ini yang kami tunggu-tunggu, ya. Kalau di sini ada perpanjangan tangan saya, Bapak Ibu, dari MKKS ini saya sudah minta dari 4 bulan yang lalu, Bu Erini dari SMK, Kepala Sekolah SMK, ya. Ini saya minta turun ke perusahaan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dari perusahaan yang hadir di sini, Bu Erini ini saya tugaskan Bapak Ibu untuk keliling ke seluruh perusahaan yang ada di sini. Ibu tolong cari data anak-anak yang masuk 3 kategori tersebut, kemudian minta paketnya jangan hanya paket B, karena Pak Ucup sudah memulai paket B. Kami ingin sampai paket C. Nah, sudah ada membuahkan hasil, Bapak Ibu, beberapa perusahaan seperti Sinarmas, ya Pak, ya, Cargill, segala macam sudah bersedia. Bapak Ibu, ini saya mengucapkan sangat terima kasih, Pak, atas partisipasi Bapak Ibu dari perusahaan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang akan kami jadikan piloting untuk 14 kabupaten kota. Bapak Ibu boleh bersemangat. Karena ini yang sudah nampak hasilnya, ini akan kami bagikan ke 13 kabupaten kota yang lain, walaupun karakteristik tantangannya pasti berbeda, karena ada kabupaten yang nggak punya perusahaan, Bapak Ibu, nggak banyak gitu ya. Tapi harus ada upaya yang lain, intervensinya berbeda lagi. Tetap harus ada upaya-upaya percepatan di bidang pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, memang arahnya nanti ke pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan. Jadi kita sudah mulai rubah mindset pendidikan kesetaraan, tidak sama seperti dulu lagi, Bapak Ibu yang anak-anak putus sekolah tidak melanjutkan segala macam, daftar ujian dapat ijazah paket ABC, udah nggak bisa lagi Bapak Ibu seperti itu. Pendidikan kesetaraan sekarang, kalau dia putusnya di kelas 11 semester 1, nanti dia lanjut mulai semester 2 sampai kelas 12. Jadi seperti sekolah biasa. Sama seperti sekolah biasa. Jadi tidak bisa masuk langsung ujian. Sehingga ini yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan perusahaan, perwakilan dari perusahaan,
untuk mensupport kami, tapi tetap kami minta dari PKBM atau Bapak Ibu, tenaga kerja Bapak Ibu bekerja seperti biasa. Kami sarankan PKBM melaksanakan proses belajar mengajarnya tidak mengganggu aktivitas para pekerja. Nah, jadi tidak mengganggu karena pola pendidikan kesetaraan ini 20% saja tatap muka, 80%-nya jarak jauh. Jadi tidak mengganggu, saya pastikan tidak mengganggu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang anak-anak di bawah 21 tahun itu kalau di PKBM-nya terdata secara jelas masih tidak boarding, maka itu ditanggung bos. Tanggung bos ya Bapak Ibu ya, dia BOP. Jadi nggak usah khawatir, yang di atas 21 tahun inilah yang kami minta tolong CSR-nya, tolong dong dibayar, dibantu nih pekerja Bapak Ibu. Yang di bawah 21 tahun aman Bapak Ibu, ada BOP-nya. Itu ada bantuan pemerintah. Atau mungkin kalau ada PKBM yang masih kekurangan anggarannya karena mungkin transportnya jauh segala macam, ya silakan dikomunikasikan. Intinya untuk pendidikan kesetaraan kita serahkan ke kabupaten kota karena kewenangannya sudah di kabupaten kota, ada SKB, ada PKBM. PKBM pun Bapak Ibu dari yang dulunya 500 PKBM sekarang sudah tinggal 149. Terseleksi secara alam karena prosesnya sudah bukan seperti dulu lagi. Taman sekolah, putus sekolah, daftar, ujian, dapat ijazah, udah tidak bisa. Jadi juga sudah harus punya gurunya. Dan guru-guru kami Bapak Ibu jenjang SMA, SMK sudah saya tugaskan harus siap membantu PKBM yang tidak punya guru. Ya, jadi KKS kepala sekolah yang hadir di sini disampaikan kembali ke jajarannya untuk PKBM yang tidak memiliki guru, maka PKBM harus disupport, sediakan gurunya. Kemudian kemungkinan di sini ada PKBM, mohon maaf tidak tersebut ya. PKBM juga saya harapkan Bapak Ibu untuk menambahkan pendidikan vokasi atau keterampilan. Jadi bukan hanya belajar teorinya saja, tapi saya harapkan ada tambahan pendidikan vokasi atau keterampilan. Terserah Bapak Ibu apakah tata boga atau menjahit atau audiovisual macam-macam. Karena guru SMK kami memiliki kompetensi Bapak Ibu. Koordinasikan dengan SMK kami, kita siap membantu. Sehingga nanti selain dapat ijazah mereka punya keterampilan. Jadi kalaupun tidak bekerja di sektor ini ya private atau publik, tapi juga bisa punya usaha sendiri. Nah itu yang kita harapkan, bukan hanya dapat ijazah tapi punya keterampilan untuk berwirausaha. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Sukses sekali lagi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang. Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dari perusahaan PKBM kita semua dapat mendukung rencana kegiatan terkait dengan gas ini. Mudah-mudahan bisa digas di kabupaten dan kota yang lain ya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, karena ada pantun, saya pantun sedikit. Dapat cincin dari kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami untuk menyampaikan sambutan terus Bapak Bupati Ketapang sekaligus pemantau beliau dan Pak Bupati sudah karena bersama waktunya Pak Bupati dan Pak Wakil sudah di Jakarta dan Pak Sekda sudah sampai Natal Ketapang Kecamatan dan beliau tugaskan kami untuk mendapatkan sambutan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Adil Kak Kalino, Kak Amin Kak Surga, Kak Sengat Kak Jubata. Yang terhormat Dinas Pendidikan dan Budaya Kalimantan Barat, selamat datang di Ketapang. Yang terhormat Provinsial Koordinator and Admin Sistem Spesial Barat Kabupaten Ketapang, para kepala OPD Kabupaten Ketapang, fasilitator gerakan ayu sekolah atau GAS, tim penyusunan gerakan ayu sekolah, para camat Kabupaten Ketapang,
pimpinan PT Bank Kalbar Kabupaten Ketapang, para pimpinan perusahaan swasta, forum PKBN Kabupaten Ketapang, para kepala sekolah, para kepala desa, panitia pelaksanaan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di aula rumah Jawa Tempat Ketapang dalam rangka launching panduan gerakan Ayo Sekolah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan berbagai pihak atas kontribusi dan perannya demi terwujudnya gerakan Ayo Sekolah. Gerakan Ayo Sekolah merupakan gerakan lintas sektor pemerintah daerah dengan melibatkan instansi vertikal yang saling bersinergi dalam menanggapi dengan meningkatnya anak putus sekolah, terlebih pada pandemi COVID-19. Gerakan Ayo Sekolah memiliki 3 tujuan, yakni mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS pada usia 7 sampai 18 tahun ke satuan pendidikan, mendampingi usia dewasa sampai 21 tahun untuk bersekolah kembali pada sekolah non formal, dan mencegah anak sekolah yang rentan untuk putus sekolah di satuan pendidikan dengan maksud membantu memberikan solusi. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya menjalankan program gerakan Ayo Sekolah di seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang diperlukan pedoman atau panduan yang jelas. Untuk itu saya berharap agar seluruh hadirin yang hadir pada hari ini untuk dapat mengikuti dan menyimak kegiatan launching panduan gerakan Ayo Sekolah Kabupaten Ketapang guna tersampaikannya informasi terkait program gerakan Ayo Sekolah untuk pemenuhan hak warga negara dalam pendidikan, hak anak, disabilitas, dan kaum marginal lainnya dalam akses pendidikan, serta memberikan peluang bagi seluruh sektor agar bisa ikut terlibat dalam pelayanan pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama dan hak bagi seluruh warga negara. Dengan kesaksiannya buku panduan gerakan Ayo Sekolah ini, kami berharap bahwa COVID meningkatkan IPM atau Indeks Manusia Kabupaten Ketapang melalui pendidikan akan dapat kita tingkatkan sesuai dengan visi misi Bupati dan Bupati Ketapang, yaitu dalam rangka melanjutkan peningkatan pembangunan SDM yang memiliki daya saing. Hadirin yang mulia, demikian yang saya sampaikan kiranya menjadi perhatian kita semua. Akhirnya dengan mengucap segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan launching panduan gerakan Ayo Sekolah pada hari ini 14 Desember 2022 saya buka dengan resmi. Demikian, terima kasih segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Bupati Ketapang, tertanda Martin Ratan, SH Ensos.